بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala. Artinya tanda perintahnya pada segala makhluk ini, betapa dikehendakinya. Artinya sungguhlah Allah yang telah menentukan bagi makhluknya daripada mengadakan dan mengadumkan. Telah berdiri dalil bagi Allah Ta'ala tanda perintahnya pada segala makhluk. Allah itulah yang telah memberikan ketentuan kemudian betapa dikehendakinya daripada mengadakan dan mengadumkan, juga menghidupkan dan mematikan dan lainnya. Maka jika disangka ketiadaan kaifiat ini, kaifiat katanya, jadi penjelasan ni yang sudah secara mendetail ni, dan tak dapat diberikan, disifatkan, dimisalkan, dan dirupakan, tiada ia, maka yaitu jahil yang amat besar. Udah sebeginilah diceritakan sudah bahwa seluruh isi alam, baik di langit ataupun di bumi, selain Allah adalah makhluk yang semua tunduk atas perintah Allah. Karena semua yang ada ini, yang diadakan Allah ini, Allah yang telah menentukannya, baik itu mengadakannya kah, mentiadakannya kah, menghidupkannya atau pula mematikannya dan menetapkannya. Cukup jelas sudah. Inilah yang ketentuan ada pada makhluk ini. Kalau yang begini juga tak dipahamkanlah oleh hamba, oleh makhluk ini, maka dikatakan dia memang jahil murakab, jahil yang sangat besar.
bodoh dia ke dirinya, tak kenal dia ke dirinya, tak kenal dia kepada Tuhannya itu. Kalau kenal dia kepada dirinya, pasti kenal dia kepada Tuhannya. Berarti ketika dia kenal kepada Tuhannya, sadarlah dia itu diadakan, dia itu ditiadakan, dia itu diadakan. Berarti butuhlah kepada yang mengadakan. Ketika sadarlah dia butuh kepada yang mengadakan, berarti lemahlah ketika itu. Sadarlah hamba itu lemah. Situlah jadi makna araftu rabbi bi rabbi. Ya, kata Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, aku kenal Tuhanku itu dengan Tuhan. Lemah dia, sadar diri itu lemah. Kalau tak ditolong Allah, tak akan dapatlah dia mengenal kepada Allah Ta'ala. Maka betapa dikaifiatkanlah dan diberikan, disifatkan, dimisalkan, padahal keadaan ia maha suci daripada yang demikian itu, daripada menyamai dengan segala yang baharu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah tidak serupa dengan yang baharu. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah, dan Allah pun tidak serupa dengan apapun. Maka tiada lazim daripada tiada ia menyerupai dengan yang baru ini. Menafikanlah dia. Maka jika kita nafikan, maka siapa yang menciptakan segala makhluk ini, dan segala makhluk itu tergagahlah ia di bawah kodratnya, yang menunjukkan pula ada ia yang sempurna, Tuhan yang memerintahkan dia. Mustahillah itu ada yang menyamai Allah. Ya. Mustahillah ada yang menyamai Allah. Zatnya kah, sifatnya kah, af'alnya kah, tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala, dan Allah pun tak serupa dengan makhluknya. Dan tatkala adalah burhan, dalil mukhalafah ini yang terlebih besar burhan, terlebih besar dalil, ya, bersalah-salahan Allah daripada segala yang baharu, tak serupa Allah dengan makhluk, ya, tak serupa Allah dengan yang baharu. Kenapa dikatakan sebesar-besarnya? Ini adalah sebesar-besar dalil, ya, burhan, petunjuk. Karena kita, Bapak Ibu, fitnah kita dalam dunia ini yang terbesar itu nanti saat kita berada di sakaratul maut. Iblis itu datang untuk merusak kita. Iblis datang merusak kita. Makanya Rasul mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan saudaramu la ilaha illallah, supaya tetap hatinya. Karena saat itulah iblis detik terakhir nak mengelicikkan manusia dia. Kalau ketika itu jatuh, hancurlah. Maka berbagai macam cara iblis menjatuhkan. Yang ketika itu iblis tidak saja cukup, ia pun dengan fitnah Dajjal. Ini dia, fitnah Dajjal. Makanya ada orang yang taat, kita lihat sholat tak tinggal, tapi ketika itu matinya payah, sulit. Kenapa itu terjadi? Kalau kata almarhum Tuan Guru kita Ustaz Abdul Halim, apa katanya? Berarti ada perbuatan tak baik yang belum ia taubatkan ketika itu, yang dianggapnya biasa-biasa saja,
diringankannya di mahkamah Allah. Yang ringan itu jadi berat nantinya. Fitnah Dajjal. Padahal berat lagi timbangan amalnya, tapi situ kena fitnah dia. Maka kita pun disunatkanlah membaca ayat terakhir ya, 3 terakhir pada surah Kahfi itu, surah Kahfi itu. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Terus sampai habisnya. Jadi dibacakan dulu di telinganya, di kupingnya, kemudian baru kita talqinkan. Itu dia. Supaya terbanglah yang tak elok. Kalau enggak nanti dirusaknya, diganggunya. Ya. Fitnah Dajjal. Ya. Jadi fitnah Dajjal ini banyak ya. Maka sebesar-besar fitnah nanti ya Dajjal laknatullah. Ya. Walaupun ada ungkapan lain mengatakan lebih besar dari fitnah Dajjal ulama su, ya ini sah saja ya. Karena ulama su juga itu bagian daripada fitnah Dajjal laknatullah. Jadi dan tatkala adalah burhan, dalilnya mukhalafah, terlebih besarlah dalil ya. Terlebih besar burhan. Karena ia menolakkan yang terbesar fitnah dalam dunia dan dalam akhirat. Ya, udah itu pula tersimpul dalam hatinya, apapun yang datang. Kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu rusak semuanya. Jadi apapun terlintas rusak, binasa. Mukhalafah. Ya. Tak serupa dengan yang baru. Datang ngaku-ngaku Tuhan, tolak semuanya. Ya, tolak semua. Allahu Rabbi haqqa. Allah Tuhanku dengan sebenarnya. Jadi macam berjiap kita perang nantinya ketika saat sakrat. Makanya orang yang tak pulang itu banyak cara nolongnya. Bacakan Quran kah, kan? Apalagi. Jadi Pak, yang nolong orang tu yang buka-buka atap bubungan tu di mana Pak? Tengok bubungan juga, kalau rumah macam begini, macam mana buka bubungan lagi? Itu kan? Itu kan ada yang tak baik, tapi itu orang-orang yang biasa lah. Kalau tak pandai itu tak begitu tu kan? Kadang-kadang kan banyak juga yang ngerti-ngerti begitu. Cano Pak, tak juga dia balik, tak juga pulang. Dah lama sakit, sudah sakarat sudah. Datang kawan pula menurut pandangan dia. Ni ada dulu pegangan dia dulu ni, kata gitu kan. Dah buka hubungannya. Kata. Maksud awak tu, kalau memang ahli dia, usah buat fitnah-fitnah. Itu aja. Kalau yang ahli, harus begitu kan. Ada kadang jempol kaki diikat pakai kain putih. Datanglah orang dah nengok begitu pada sakit, berziarah. Kan fitnah datang. Ya, kenapa ini? Ada kain putih diikat di polo kakinya. Ya Pak, dulu ini semasa dia muda ada nuntut ilmu dia. Maunya kalau yang memang ahli, usah buat fitnah. Sama orang dulu kan begitu, kebanyakan. Ada orang kemasukan di polo kaki bidiknya. Siapa kau? Siapa kau? Maksud itu kalau ahli apa, usah jempol kakinya. Fitnahnya kan banyak kan. Kalau telah picit, menjerit-jerit kawan tu, kami sana gitu. Menjerit-jerit kawan tu, berkelahi laki bini. Itu dah, karena hati sempit. Sempit, nuduh-nuduh laki, saya begitulah maknanya. Tidak hasil durhaka gila saat ini. Itu kenapa? Kedurhaka ibadah tak mau. Lakinya pergi ke laut, katanya pula mencewek, rupanya laki pakai autan dia lagi deh. Wah, berkelahi. Dipijit pas ngamuk-ngamuk, datang ada dukun sana ada tu kata. Awak makan tengok pula kan, tengok kita pakai ini. Dipijit atuk tu lah, jempol akan jerit-jerit. Siapa kau? Sakit, tak aku lepas.
sakit, lepaskan. Dia jabat orang tuh, jabat orang tangannya, atuk ini bitipul kakinya. Rupanya kukunya yang sakit rupanya. Terakhir kali dimaki yang sakit, kuku sakit, datang atur. Aduh kuku sakit. Ini kan, dia coba gitu ya. Jangan dah, fitnah datang seperti itu. Fitnah datang. Tuan guru kita kan gitu dulu, dibuka rumah Tuhan tuh. Gitu. Anak muda masukan yang ngaku yang masuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datang maknya ke rumah. Pak guru, orang itu Pak guru sana. Pak guru, tolong untuk anak saya lupa guru. Kenapa anak ibu? Anak saya kemasukan. Kata tuan guru, saya mengajar, tak tahu saya begitu tuh, kan banyak dukun sini begitu. Panggil tuh dukun tembong tuh. Ada yang katanya tak bisa tercabut keris tuh. Sampai sore pulang, datang lagi. Ya, belum juga selesai kan. Belum Pak Guru, tolong Pak Guru. Sekarang kan dia pun enggak lagi, ya udah naik dia ke lemari. Bisa lemari itu naik dan ngelompat. Nah gitu. Nak maghrib dah tu kata guru, tak bisa asar ke tuan guru. Cobalah saya tengok dulu. Datang tuan guru almarhum, tengoknya lah. Mana dia itu? Tengoknya. Ya, kenapa kau? Siapa kau? Aku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya. Asal kata begitu tunjuk guru tu langsung. Munafik kau, enggak tahu munafik neraka atau ngelompat dia langsung jin tu dengan munafik dia. Langsung tuh bersimpuh langsung dia. Tidak Ustaz, saya bukan, saya rupanya saya jin lepas rupanya. Rupanya itu. Kalau udah betul hati itu kan, ini pijit sana, pijit sini, buat fitnah orang dia kan. Tambah lagi anak meninggal, dia macam-macam buat orangnya. Ya. Jadi fitnah yang besar itu nanti ketika kita nak saat pulang. Ya, nampak nanti tuh betul tidak amalnya. Jadi kalau seandainya memang amal tuh betul selama ini, Allah akan jaga tuh, Allah pelihara itu. Dan inilah kita minta pada Allah kan, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Matikan kami ya Allah dengan iman. Dan ada kalimatnya wa akhrijna minad dunya. Jadi kita minta itu, roh itu pun keluar yang beserta dengan iman. Supaya apa? Menuju kepada anjin, dibawa oleh malaikat Allah. Karena orang kafir itu, orang fasik, munafik, sijin, di anak tangga neraka. Belum lagi masuk neraka, belum lagi kiamat yang sesungguhnya, udah menjerit-jerit. Begitu. Sampai nantilah dipulangkanlah ke bumi. Sampai di bumi dijepit lagi seperti emak rindu dengan anaknya. Karena asal kita dari bumi. Orang yang beriman pun nyesak gitu, kejap, cuma kejap dilepaskannya balik. Tapi kalau orang yang kafir, fasik, munafik, terus dijepit tak lepas-lepas, menjerit-jerit ketika itu. Rupanya peluknya bukan peluk rindu, tapi peluk bencinya luar biasa. Tidak mau, soal gini, tidak aku dulu, tahu kau, begitu salahnya. Tidak mau aku, kan gitu. Dalam kitab ke-10 Rabiah, kan tak mau dia. Bumi itu. 4 malaikatul muqarrabin turun ke Israel yang ialah ada. Tak bisa kelakkan, hei bumi, beginilah tugasku nanti kepada makhluk Allah ini. Kalau sudah aku datang, yang sudah Allah tentukan tanggalnya, takkan bisa lari nanti lagi. Al-mautu ya'ti baghtah, datang tanpa pemberitahuan. Datang. Maka bumi pun nyerahlah ketika itu. Ya sudahlah. Ya. Maka bumi pun pasrah. Tapi kan sempat menolak dulu. Begitu. Adapun fitnah yang besar pada dunia ini, ya, fitnah besar pada dunia itu Dajjal, terbesar.
Kita pun nanti dalam alam kubur, ya, kita ada melewati namanya fitnah kubur, ada azab kubur, kan? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil min fitnatil wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Ya, azab kubur dan fitnah mati. Mana tuh fitnah mati? Dalam kitab I'anah dikatakan fitnah mati itulah soal mungkar nakir tuh, ya, mungkar nakir, bukan mungkar nangkir. Ada nungkar nangkir gitu, bukan mungkar nakir. Mungkar nakir, jangan salah sebut, ngamuk dengang, jangan, ya. Mungkar nakir, ya, nungkar nangkir katanya, ya. Mungkar nakir. Itu marrabbuka man nabiyuka wa ma'tiqadin namanya fitnah kubur. Ketika tak terjawabnya baru dia kena siksa kubur, azab kubur. Dalam kitab I'anah dikatakan, ya, marrabbuka. Tapi orang yang betul ahli dalam beribadah, ahli mendirikan salat, insyaallah ibadahnya nanti dengan ridha Allah Ta'ala akan menjawab sebagai saksi, ya, untuk menjawab pertemuan nakir tersebut. Nah, dan nantinya di atas dunia ini fitnah yang terbesar adalah Dajjal, karena ia mendakwa akan ketuhanan, kata dirinya adalah Tuhan, ya. Dajjal mendakwa dirinya adalah Tuhan. Maka itu seorang yang muda, tiada janggutnya, muda tak berjanggut. Usah bayang-bayangkan, ya. Ini belum lagi nih. Tak bisa kita bayang-bayangkan. Sekarang banyak di YouTube tuh yang aneh-aneh. Si Anu katakan apa Imam Mahdi ini mana? Belum lagi, ya. Sampai kata Nabi, jangan jumpalah kita dengan Dajjal sebetulnya, tak sanggup nanti kita. Umar bin Khattab saja pun tak sanggup ketika itu gemetar dia di tangan Rasulullah, apalagi kita nih, ya. Ini pandangan ulama, yang ulama pun ambil daripada pendapat-pendapat sahabat dan juga mengutip hadis Nabi, dan ini yang dirangkum, dan ini tak sama pendapatnya dengan pendapat yang lain. Cuma di kitab kita ini jelaskan seperti ini, ya. Dikatakannya muda yang tak ada janggutnya dan tiada baginya misai. Misai itu yang mana? Ya. Kumis, ya. Misai itu kumis. Iya, kumis. Ya. Misai itu kumis. Kalau sini apa ini? Yang mana betul nih? Kata ibu ini misai di sini. Yang mana? Oh. Iya. Dan buta sebelah mata kanannya, seperti buah anggur, ya, buah inab, yakni bulat matanya, timbul biji matanya seperti buah inab pada mata kiri. Ya. Ini gambaran. Cuma jangan awak lewat tengok muka orang, ya. Tengok pula. Sama ciri yang tak begitu, ya, belum lagi. Seperti tiada dijadikan suatu lagi kembang tubuhnya, tingginya 80 hasta, lebarnya antara dua berikat itu 30 hasta, panjang dahinya 2 hasta. Panjang dahinya 2 hasta. Bukan hasta kita, ya. Hasta Arab. Berarti 2 hasta. Panjang, ya. Dahinya. Itu, ya.
Ada pula padanya tanduk, ya, tanduk panah kepala. Maka keluar daripada beberapa ular dan rambut kepala seperti cawang-cawang kayu, dan sebelah tangannya panjang daripada yang satunya, mencapai akan awan dengan tangannya, dan mengambil ikan di pantat, di dasar laut ini ya. Pantat laut katanya, ya, di dasar laut ya. Dan dibakarnya ke matahari. Wah, luar biasa ya. Itu contohlah kata Nabi memang ya, ketika Rasulullah jalan dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba segerombol anak-anak situ mengatakan nur fauqa nur, nur fauqa nur. Tapi ada anak satu yang badannya bulat, kemudian berbulu badannya, dan buta matanya sebelah, dan berkata, gelap, gelap. Dengar kalimat itu Umar marah, cabut pedang, nak dibunuhnya anaknya. Kata Rasulullah, wahai Umar, sarungkan pedang. Kalau inilah betul tu Dajjal tu yang dikatakan Allah kepadaku, bukan kau lawannya, bukan kau lawannya Umar, nanti Nabi Isa lawannya. Didoakan Rasulullah, tiba-tiba datang angin lah ketika itu, angin punting beliung ya. Angin mengikat anak itu saja, bawa terus anak. Nah, wallahu alam. Yang pastinya di mana kita tak tahu. Cuma pendapat ulama banyak mengatakan sini-sini, namun kita simpulkan aja lah. Wallahu alam. Allah yang tahu di mana dia. Ya, tuh. Jadi bukan kau lawannya, nanti Nabi Isa lawannya. Ya. Maka Nabi Isa itu dihidupkan oleh Allah masih karena doa dia yang diterima oleh Allah. Ya Allah, izinkanlah aku hidup pada masa kekasih Muhammad. Kenapa? Dia tidak merasakan bagaimana indahnya Lailatul Qadar. Berselawat kepada Rasulullah. Nabi Musa tak Allah izinkan. Kan sama kisah menurut sebahagian sejarah Nabi Khidir ketika Nabi Adam meninggal. Nabi Adam minta tempat, yang tempat itu tidak ada anaknya pada masa Nabi Nuh. Tidak ada anaknya yang sanggup bawanya. Nabi Khidir datang berseru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang membawa Nabi Adam alaihissalam tersebut, dipopong sendirinya. Sebab itulah, karena berselawat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidir pun masih dihidupkan Allah di muka bumi ini lagi. Ya. Kemudian mengarungi dalam laut hingga tumitnya jua, dan keluar ia pada negeri Khurasan dan berteriak 3 kali, mendengar ahli masyriq dan ahli maghrib, dan dilipatnyakan bumi baginya, dan adalah himarnya yang terpotong ekornya, putih warnanya, dan antara 2 telinga himar itu 40 hasta, kata Qil 70 hasta, tertudung ya di bawah 1 telinganya 70 orang, dan 1 langkah itu perjalanan 3 hari. Maka ditaruh di atas belakang himar itu mimbar daripada tembaga, duduk ia di atasnya, dan mengikutlah akan dia berapa kabail jin ya, kabilah-kabilah jin, dan yang mempunyai permainan ya, yang sia-sia sekaliannya, dan dipukullah gendang di hadapannya dan aidan ya. Maka tak mendengarlah seorang melainkan mengikut akan dia. Maka disuruh akan awan ya, suruh hujan, maka hujanlah ia. Disuruh sungai mengalir kepadanya, mengalirlah ia kepadanya. Dan disuruh kembali, maka kembalilah ia. Maka jika disuruhkan kering ia, dan menyuruhlah akan bumi tumbuh, maka tumbuh pula bumi tersebut. Jika disuruh keluar apa nih? Perbendaharaannya, harta apa nih ya, perbendaharaannya, maka keluarlah perbendaharaannya dan sertanya beberapa bukit daripada
roti ya. Dan segala manusia dalam musyaqqah daripada ketiadaan makanan, melainkan orang-orang yang mengikut akan dia. Itulah kelebihan dia diberikan Allah. Siapa yang lapar kasih makanan, langsung ada makanan. Siapa yang mati dihidupkannya, diizinkan Allah ketika itu. Kenapa? Fitnah terbesar mengikut hampir semua, tapi sebagian yang Allah telah berikan petunjuk tetap bertahan. Yang bertahan dibunuhnya lah ketika itu ya, dibunuhnya. Bahkan menurut riwayat, sebelum dia pun datang nanti Dajjal laknatullah, keluar dululah yang menakutkan, namanya Dabbatul Ard, binatang bumi ini keluar. Seding itu pula keluarlah ya keturunan daripada Nabi Nuh ya. Dan Nabi Nuh kan cuma satu yang baik ya, yang dua itu nanti dia yang tidak ada. Dari satu ini keturunan para nabi Allah, yang dua itu tidak ada. Dan dari itulah dua itu antara satu ya, dua tersebut lahirnya Yajud dan Ma'jud itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka itu nantilah yang akan membunuh Imam Mahdi. Karena ketika itu bersatulah timur dengan barat ya, bersatu timur dengan barat. Kemudian Imam Mahdi pun dibunuhlah ketika itu, dan atas perintah Dajjal laknatullah ya. Maka ketika Dajjal laknatullah, fitnah terbesar ketika itu. Memang sungguh hal yang paling menakutkan. Jangankan kita, sahabat Nabi pun mendengar kisahnya cukup takut, apalagi kita. Maka saat ini kita menengok fitnah Dajjal saja pun kita sudah kalah. Apa contoh fitnah Dajjal? Dukun-dukun santet, apa namanya lagi itu, yang pesulap tuh. Kan di dalam hadis tuh, pesulap. Coba tengok sekarang pesulap tuh, sakti-saktinya. Mana ustadz kira-kira saat ini? Udah payah carinya, bukan tidak ada, payah cari yang ngimbanginya. Tengok tuh kan, senangnya mereka berkawan sama jin. Kan saat ini kan begitu. Fitnah Dajjal akhir zaman nanti itu, mereka lebih senang berkawan sama jin. Maka sekarang banyak permainan. Jalan kepang udah apa, angguk macam sekarang ini kan. Di sana banyak itu permain itu. Yang bermain itu kadang-kadang ada pula guru sekolah dari pesantren pun ada. Bukan kadang-kadang kepala, iya apa ini? Apa katanya? Tradisi. Suka ya, berkawan sama jin. Ini na'udzubillah lah ya. Berlindung kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kan, siapa? Limbat. Tengok tuh. Tengok tuh kan. Yang satu lagi apa tuh? Romi Rafael apa katanya? Yang satu audiens nih, satu gedung tuh, dibuktikan memang. Disuruhnya nengok dia, semua hipnotisnya, semua tidur. Jahat itu ya. Jadi kalau kita lihat, maka kalau kita nengoknya itu senang, dibenci itu tak boleh ya. Kita tak boleh nonton sulap tuh, nggak boleh itu, dilarang kita. Tapi nengok membenci, nengok trik cuman apanya itu silakan aja. Tapi kita punya kemampuan nantinya, karena banyak nih. Maka sekarang hipnotis sudah banyak datang udah dipercut udah banyak, udah hipnotis orang. Kumaha pernah dia datang ke rumah saya dia. Datang pas mertua ada di rumah Ustaz Ismail kan? Iya. Ada Ustaz Ismailnya? Ada. Masuk, ikutin yang mertua tuh masuk dalam rumah. Ketika tuh pas mau sakit itu untuk mertua tuh, nampak bayangan tengok tuh gini. Saya membuka dari kamar tuh, masuk dia, apa kok masuk keluar? Tuh keluarlah katanya. Tunggu luar. Oh tak betul dan rupanya saya tengok di luar tuh komat kamit mulutnya.
bacakan mantra tuh. Saya dengarkan dia baca tuh. Udah puas dia bacanya. Oh kejut ke dia. Bang kata hilang mantranya tuh. Gitu dia. Kenapa? Ustaz Ismail kan? Iya. Ini Ustaz, saya mau ada acara begini. Kan masih banyak ustaz-ustaz sana tuh. Udah abang nggak cocok saya. Ustaz lah yang cocok saya. Jadi Ustaz, acara saya ini nanti saya kasih Ustaz nanti sekian. Saya minta uang Ustaz dulu katanya. Tengok, perasaannya dia minta tuh nurut kita begitu. Kayak notis sudah dibahasa dia. Tahu, oh salah orang mungkin abang ini. Enggak, Ustaz Ismail kan? Iya, tapi abang salah orang. Enggak, saya rasa enggak salah. Iya, abang salah orang. Ini percut. Mendengar begitu ngengkol ke dulu dia langsung. Tengok, berani udah. Bukan orang Ustaz pun datanginya. Ustaz datanginya. Banyak nih mempengaruhi nih dari segi bahasa. Ustaz jauh-jauh yang kena pengaruh sempat ya Nabi curhat-curhatan. Termasuk guru saya juga lah. Karena dia bukan sama guru saya. Ustaz Aswad. Kau tahu Aswad kan? Telepon dia. Cemana ini Ustaz? Jadi Ustaz kasih. Cemana lah tuh kasih aku. Ustaz kena Ustaz. Aduh, udahlah usaha dia tuh. Amalku nanti sana tuh katanya. Nanti bukan orang-orang awam sasarannya, Ustaz sasarannya. Jadi kalau kita lihat tengok jahatnya. Yang ini pun Ustaz Aswan itu dulu bukan tanggung-tanggung itu. Jenderal-jenderal, banyak jenderal yang apa ini pun hormat sama dia. Nurut. Pokoknya apa cakap dia nurut aja orang. Nurut. Makanya ketika itu sampai sekarang bertakap di Polda nih, keluar lagi. Dirami lagi orang. Pokoknya sekarang nih seluruh Sumatera Utara nih yang jago-jago udah ke sana tuh. Tunduk sama dia. Nurut apa katanya? Dia perlu 1M ke sana. Tuh nih. Luar biasa. Ya itu salah satu korban satu. Nah, ya. Dan saya juga hitungannya. Ya Ustaz, saya kena juga Ustaz. Cuma tak jadi kena. Maksudnya itu teleponnya saya gini perlu. Saya bilang lah salah orang ibu. Mana pula saya ada uang saya begini tak jadi. Kita bisa nurut cakapnya gitu. Nah, hipnotis namanya tuh. Ini hati-hati ya. Jadi makanya kita minta pembelian Allah Ta'ala. Itu apa? Pasukan Dajjal lah. Pasukan Dajjal. Ya. Na'udzubillah ya. Nah, tentang pasukan Dajjal saja pun kita udah kalah. Cemana nanti Dajjal sebetulnya? Tuh. Jadi orang yang mengikut akan dia dan sertanya surga dan neraka. Coba. Surga cecek nih. Ya. Maka bukan surga dan neraka sebenarnya. Cuma perasaan orang yang bodoh, orang yang tak dapat petunjuk, nikmat katanya. Dan hanya rupa keduanya itu. Rupa keduanya apa tuh? Hah? Apa itu? Bukan. Dan hanya rupa keduanya. Titik itu ajalah. Akan datang kita lanjut ke. Insya Allah saya tahu tuh. Iya. Lambat kali menghipatnya WA-nya. Udah nak bergerak pun tak aktif dia. Kita saya baca dulu. Karena saya juga punya ada catatan. Ya. Ini kan bahasa-bahasa karena ketikan yang salah nih. Tak apa karena supaya dulu kan gitu. Kalau bahasa Arab dia langsung bisa kita artikan. Ini bahasa Melayu. Bahasa orang dulu, ya. Nanti ya dan hanya rupa keduanya nanti insyaallah. Alhamdulillah.
usah ditebak-tebak dulu, nanti saya tengok aslinya dia. Entah apa itu, entah nas itu nas ya, tak tahu kita. Jin ada namanya jin kerakas itu ada ya, jin karakas ada. Jadi itu, iya, nah jin itu nanti saya tengok nanti ada apanya, ya. Karena salah satu, ya di daerah kita ini lah, saya sebutlah ya, sampai daerah Stabat sana lah, ada satu tariqat, tariqat. Dia itu tidak alim tapi dukun gitu. Jadi di Mekah sana, jumpa dia di luar Mekah itu, jin karakas. Itulah bahasa guru kami. Maka pulang dia, membuatlah dia tariqat. Ya, buatnya tariqat. Maka ketika itu yang memerangi dia Tuan Guru Arsyad Talib Lubis, pendiri Al-Wasliyah. Tapi tak berani dia berdebat dengan Arsyad Talib Lubis ketika itu. Ya. Ya. Iyalah, ajarkanlah dia. Dah balik dia tu. Berapa baris bah? Ya? $16 kan? Dan tiada memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada memadai menyapu atas rambut yang disanggul sekira-kira. Ada ketentuannya, sekira-kira. Jika ditarikkan dia keluar daripada hat kepala. Sanggul. Ujungnya gini kan. Mana boleh tarik keluar pada hat kepala. Itu ya. Dan memadai ia menyapu kepala barang mana pihak ada ia, dan jika ia itu rambut, dan jika pada juzuk bagian yang wajib membasuh akan dia serta muka dahulu sekalipun. Sedikit. Dia. Jadi sanggul tadi itu diuraikan gini kan lepas dah. Jadi kalau dikaji, ditanya hukum, apakah perempuan itu harus panjang rambutnya? Tuan, mana Pak? Apa? Tuan kira, apakah perempuan itu harus panjang rambutnya? Mana Pak? Coba. Mana lebih mulia seorang perempuan yang panjang rambutnya sebetis, yang dia berjalan nampaklah indah rambutnya, ketimbang perempuan rambutnya demimor kata orang tu, tapi pakai jilbab dia menutupnya, lebih afdal.
Ini banyak kadang perempuan salah paham nih. Sementang dia perempuan, panjang rambutnya, jalan enak dia jalan. Tak tahu dia merusak kami laki-laki ini. Ya kan? Cuma kalaupun rambut memang kadang bermudarat sama dia, rambutnya panjang ada mudaratnya sama dia, kepala sering sakit, kan begitu kan? Kalaupun dipotong pun rambutnya, janganlah tempat motongnya tuh laki-laki. Ya, walaupun laki-laki macam perempuan, janganlah perempuan lah, jangan pula tahu orang begitu. Ya, kalau seandainya kan begitu. Atau memang sakit, memang dia ada yang sakit kan? Sakit luka-luka kepalanya. Itu bahasa kotanya, bahasa kampungnya apa gitu? Itu. Maka diperintahkanlah kita kalau dalam kitab Sayyidus Salikin tuh membersihkan yang cemar-cemar, berarti ketombe, ternaknya, bersihkan. Ya, dalam kitab Sayyidus Salikin tuh, ini sedang masak dia, karena udah ahli itu, pasti tangannya, tik, pas aja tangannya, jorok lah gitu kan. Ini dia. Kalau betul dia megang kaji itu tak begitu. Amalkannya, ya amalkannya. Kenapa? Jorok, Islam tak suka. Itu. Kuku panjang-panjang, kuning pula lagi tuh, kuning. Ada aja kadang-kadang ya, tak sesuai yang dibuat. Makai kalung perempuan, pakai ilmu lah, di dalam pakai. Ini pakainya baju jilbab, kalung di luar, kan dia rentap korang. Jangan tuh, masih mendingan lagi begitu. Ini kadang-kadang dia pula mengiyakan anak gadisnya pakai gelang kaki, cocok lagi tuh. Ini dia mencocok-cocokkan ini. Jadi pada agama pun, bagi segi hukum, segi adab, ini harus sejalan. Begitulah kelebihan Imam Al-Ghazali, fikihnya bergaya tasawuf. Nah itu dia Imam Al-Ghazali ya, kitab Sayyidus Salikin tuh. Dan tiada ta'yin, menyapu dengan tangan, dan jika disapu dengan kayu atau umpamanya, memadailah ia. Dan jika basuh kepalanya atau menghantarkan tangannya yang basuh, tangannya yang basah ya, dan jika tidak menggerakkan dia sekalipun, memadailah ia juga. Ini juga dijelaskan ya, kepala itu menyapu ya, membasuh beda. Jadi kalaulah ada kita mengwudukkanlah orang tua kita umpamanya, ya, atau orang lain ada cocoknya, orang tua kita boleh. Jadi dia ambil sapu tangan, kosatkan sebagai gayung gitu lah, sapu-sapunya gini ke tangan. Itu tak madai lah itu, bukan namanya basuh namanya. Jangan seperti itu. Kalau basuh, sapu. Jadi makanya buat orang caranya semprot itu kan, dibanyak sampai terasa, nampak air macam mengalir tuh.
membasuh, menyapu. Maka dikatakan sini asal basah saja tangannya kena kepala begini, adalah sudah itu. Itu dikatakan. Karena sifatnya menyapu. Wamsahu biru'usikum. Tapi kalau ketika dari muka tadi, faghsilu wujuhakum, ada waw ataf lagi, wa aydiyakum ilal marafiq. Tukar, wamsahu biru'usikum. Berarti faghsilunya, membasuhnya sampai tangan. Ya, itu dia. Kemudian wamsahu biru'usikum. Ketika tadi wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki ini ngikut kepada yang awal. Ya, itu. Ya. Ikut kepada awal. Membasuh, menyapu, ya. Ini kunci utama harus kita pahami, ya. Kalau basuh, basuh. Ya. Bukan nanti, jangan kata nanti menyapu, basuh, beda tuh, ya. Baik. Jadi dan jika membasahi kepalanya atau menghantarkan tangannya yang basah, dan jika tak menggerakkan dia sekalipun, memadai juga di kepala, ya. Dan kelimanya, membasuh dua kakinya serta dua mata kakinya jika tidak memakai muza, sepatu panjang. Ya, itu pun pakai muza itu pun bukan ada tata caranya. Yang pastinya kalau dah pakai muza, pakai sepatu yang tak mungkin dilepas lagi, syaratnya salah satu yang harus mutlak dia di dalam tuh wajib suci. Nah itu suci dia, tidak ada najisnya. Tuh. Dan jika memakai muza, wajib menyapu muza itu, membasuh kakinya, dan wajib membasuh barang yang atas keduanya pada bulu dan lainnya, seperti barang tersebut pada membasuh dua tangannya dahulu. Jadi cuma membasuh tangan, itu juga basuh kaki, had daripada ketentuannya, itu juga lah muza, basahkanlah atasnya. Bukan dia itu. Kalau memang tak terlepas, itu dalam keadaan darurah, ya, dan darurat, itu salah, ya. Tapi muza itu kan yang panjang dia, yang panjang. Kalau pakai sepatu, tidaklah sepatu kita biasa itu tidak, itu ya. Dan keenamnya tertib. Apa tertib itu? Yang mendahulukan yang dahulu, mengkemudikan yang kemudian. Itu tertib. Dalam wudhu, mawalatnya wajib tidak? Mawalatnya sunat. Tertibnya wajib. Tertibnya wajib. Al-Fatihah, mawalatnya wajib atau sunat? Al-Fatihah wajib. Tertibnya Fatihah. Tertibnya baca Al-Fatihah. Karena juga tertib nih kan? Tertibnya itu wajib atau sunat? Baca Al-Fatihah, saya katakan. Wajib sunat, Bu?
Mau dalam sholat, mau luar sholat, baca Fatihah tertibnya wajib sunat. Wajiblah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah, begitu. Maka dalam sholat mawalatnya pun wajib. Tak boleh diselingi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengar sebelah. Satu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patah sembahyang apa? Patah sembahyang. Patah sembahyangnya? Patah salatnya? Ayo. Coba apa? Patah salat. Lupa. Bidayatul mubtadi itu atau apa? Batal salat itu? Batal? Batal enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bacanya. Batal? 4 kali kata batal. Lupa. Lupa. Batal tidak? Kenapa batal? Kenapa batal? Ayo. Bisa batal, bisa tidak salatnya. Ya kan? Coba ada apa? Ketika dia mendengar orang bercandu meninggal dan niat dia menjawab yang meninggal itu batal. Ini berubah kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat syarat tidak? Syarat tidak? Syarat kan? Coba ulang lagi. Setiap kalimat syarat yang dibaca dalam solat yang tidak tepat letaknya batal tidak? Batal tidak? Ya, batal pula. Kalimat syarat yang dibaca yang tidak tepat letaknya batalkah solatnya? Sama seperti ketika orang sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Batal? Lupa dia. Kalau tak cocok, bantah Pak. Ya, bantah. Biar kita cerita. Kalau kalimat itu bukan syarat, satu huruf pun batal. Batal. Walaupun dikatakannya batal. Mana batal. Batal ya. Jadi ketika kalimat syarak dibacanya, niatnya tetap dalam sholat, ditambahinya, tapi bukan tempatnya, dan tidak ada diajarkan Rasulullah seperti itu. Ini salah satu nanti menyebabkan nanti dia sujud sahwi, tak tepat, tak cocok. Tapi ketika bukan kalimat syarak yang dibacanya, batal sholatnya. Doa tak diajarkan Nabi bacanya, tapi doa yang dibuat sendiri, batal sholatnya.
Tunggu. Jadi ketika dia sujud, dibacanya Allahumma ighfir ummata Muhammad rahmatan ammah dalam sujud. Allahumma ighfirli rahmatan ammah dalam salat. Ketika sujud, apa doa sujud? Apa doa sujud? Hah? Itu tasbih dalam sujud. Nah, ketika dibacanya Sabbihisma rabbikal a'la, adakah bacaan tambahan bagi makmum? Bagi yang baca? Ini dia ya. Ketika dibaca alaysallahu bi ahkamil hakimin, adakah doa lagi baca? Tengok tuh. Ada kan? Kenapa dibaca sunat? Karena buat Nabi sunat. Waladhdallin, kata awak sendiri. Apa kata kita? Rabbighfirli. Tak ada wali-wali daya. Rabbighfirli warhamni. Ketika tengah wali-wali daya, kita mati aja. Tuh, ya kan? Jadi ketika bacaan syarak itu dibaca tapi tidak pada tempatnya, Quran lah dibacanya tidak pada tempatnya, pada suratul Fatihah, batal Fatihahnya, wajib diulang. Tapi ketika dia bercakap ada keluar huruf dengan nyata dan tahu dia itu salah keluar nyata, walaupun satu huruf, batal tuh salatnya. Itu dia, batal salatnya. Ya. Sunat. Tak usah lagi auzubillah baca, udah baca Fatihah. Tak usah lagi dibaca auzubillah, udah cukup dah itu. Sunat baca auzubillah sebelum baca Al-Fatihah. Udah kita baca, lupa kita, udahlah nggak apa-apa lupa. Tak apa. Tapi kalau tadi Bapak baca Fatihah, Bapak lupa baca Bismillah, wajib Bapak ulang Fatihah itu lagi. Udahlah, usah ulang lagi ya. Usah pikir kalau auzubillah tadi, udah dibaca Bismillah, lepaslah sudah itu dia. Ya. Sah. Mana? Iya. Jadi kalimat syarak itu ada. Tapi kalau
habis Fatihah atau ingat kan Bapak ingat habis Fatihah kan? Sedang baca Fatihah. Gimana? Bapak baca astagfirullah itu kapan tuh? Lupa tadi baca auzubillah, Bapak istighfar tadi refleks tadi itu. Bapak tuh bacanya kapan? Bapak tuh bacanya kapan? Ya. Cuma enggak, Bapak lupa baca auzubillah. Kemudian Bapak baca Fatihah, teringatlah Bapak lupa baca auzubillah. Kapan Bapak terlupanya itu? Mana? Sebelum baca Fatihah. Udah baca Fatihah kan? Udah baca Fatihah kan? Udah baca Fatihah. Bapak baru teringat Bapak baca astagfirullah. Ya, baru Bapak baca auzubillah begitu. Tak perlu lagi seperti itu. Cuma makruh pekerjaan. Astagfirullah dibaca batal tidak? Tunggu Pak, udah selesai astagfirullah itu dibaca batal tidak? Cuma tak tepat letaknya. Ketika Bapak baca tadi Fatihah, beristighfar Bapak tadi ketika itu, batal Fatihah Bapak. Ulang Fatihah. Astagfirullah itu kalimat syarak. Allahumma hdini fiman hadait. Ada kan ujung nanti kan? Astaghfiruka, lihat, dibaca dalam salat. Cuma tepat letak istighfar di situ. Ketika tak tepat letak dalam salat itu nanti dia makruh letaknya. Itu dia. Itu ya. Jadi Bapak tadi itu tak perlu lagi Bapak ulang auzubillah karena sunat. Tapi kalau tadi Bapak lupa bismillah, teringat selesai, wajib ulang Fatihah. Itu dia. Ya. Tadi doa tuh, kalau doanya panjang bertambah-tambah doanya, kita mati aja. Kalau dalam mati itu terserah doanya. Itu ya. Karena kita di dalam syarak, dalam agama tidak dituntut menjawab salam itu. Bahkan awak kuatkan saja Allahu Akbar supaya dengar dia, batal kita nih. Supaya dengar dia tuh, batal salat kita tuh. Niat salat tetap zikir. Ya, kalaupun nanti terkuatlah dia dikuatkannya, niat tetap dalam zikirnya pada Allah Ta'ala, tak batal, berikan faham, itu boleh. Jadi bukan kita sembarang buat begitu tanpa ada ilmu, tak bisa ya. Itu. Dan keenamnya tertib, nantilah ya, bulan dan Allah, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Sebatas dia masukin aja, putus kan, ya udah gini kan aja, syarat gini aja, sabun aja dia. Tertib. Ada lagi?
lagi? Cukup? Ya. 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 Ya, kalau iya, sombong tuh neraka itu tempatnya. Sama lah, pamer tuh sombong lah itu dia. Cukup? Ya, ada undangan kita nih ya, dari Ibu Daulay. Insya Allah tanggal 30 hari Sabtu, 2 Sabtu akan datang, ya, di Wisma Al-Kahfi dekat ini ya. Harapan kita semua dapat berhadir insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma. Allahumma rizqna amala. Allahumma rizqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli. Sabtu akan datang kita libur ya, Bu ya. Sabtu Minggu. Ya. Ngaji. Besok kita ngaji ya. Besok ngaji. Sabtu depan.